Selamat Paskah bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Pandemi COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia tidak dapat menghentikan gereja dan kita semua untuk merayakan Paskah dengan sukacita. Kalaupun kita berada di rumah, kita dapat merayakannya bersama keluarga. Saudara-saudara, Paskah tahun ini menyajikan sebuah paradoks ketika Paskah kita pahami, kita maknai, dan kita imani sebagai peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian. Kebangkitan Yesus adalah wujud kasih Allah kepada kita manusia yang mengakhiri kuasa kematian dan menggantikannya dengan kuasa kehidupan. Yesus hidup, Yesus telah bangkit, dan kuasa kematian telah dikalahkan. Ucapan malaikat kepada para perempuan di kubur Yesus sangat jelas. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Matius 28 ayat 6, Lukas 24 ayat 6. Saudara-saudara, Yesus tidak terkurung pada kematian, tetapi ia bangkit mewujudkan keakanan, yaitu kehidupan yang berpengharapan. Ketakutan dan ketidakberdayaan akan menenggelamkan kita di dalam kesedihan, kecemasan, dan keputusasaan. Pandemi COVID-19 memang masih belum berakhir. Pekerjaan dan usaha kita mungkin bisa kehilangan pelanggan. Rencana yang kita sudah susun sekian lama bisa hancur berantakan. Anak yang kita besarkan bisa mendukakan dan melukai hati kita. Tetapi semuanya itu bukanlah akhir dari segalanya. Bersama saya, saudara diajak untuk membaca pengalaman hidup saudara dalam terang kasih Kristus yang terwujud di dalam penderitaan dan kematiannya, agar saudara tetap berpengharapan. Ada kasih dan kemurahan Tuhan yang cukup bagi kita. Saudara-saudara, kembali bersama Sapaan Gembala GKI hari ini. Bersama saya, Pendeta Emeritus Maryam Kurniawati Chandra Kusuma. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merefleksikan sejenak penampakan Yesus kepada murid-muridnya dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b sampai dengan ayat yang ke-20. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab memberikan kesaksian kepada kita. Pertama-tama Yesus menampakkan diri kepada perempuan-perempuan yang melawatnya di kubur. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kedua, Yesus menampakkan dirinya kepada ke-12 murid. Markus 16 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Ia juga menampakkan diri kepada sekian banyak murid yang lain. 1 Korintus 15 ayat 6 sampai 8. Dari semua kisah penampakan tersebut, kisah penampakan Yesus kepada para murid yang diberitakan oleh Injil Yohanes tampil sebagai kisah yang sangat menarik. Pertama, Yesus mencatat ekspresi sukacita para murid ketika mereka melihat Yesus yang telah bangkit. Kedua, Yohanes menulis tentang pemberian Roh Kudus beserta dengan kuasa pengampunan dosa oleh Yesus kepada para murid dalam perintah perutusannya. Saudara-saudara, kisah penampakan itu sendiri terjadi pada hari yang sama sewaktu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena di dekat kuburnya. Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kepada murid-muridnya, Yesus menampakkan diri pada malam hari. Para murid Yesus berkumpul di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Jangan-jangan
mereka juga akan menjadi korban dari kebencian orang Yahudi terhadap Yesus. Karena itu mereka memutuskan untuk bersembunyi, berkumpul bersama dalam satu rumah yang tertutup rapat. Pada waktu itu, saudara-saudara, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Frasa "ketika hari sudah malam" itu mengandung makna teologis dalam tulisan Yohanes, karena istilah malam atau gelap itu dipakai oleh Yohanes sebagai setting waktu untuk menggambarkan ketakutan, ketidakberdayaan, dan hilangnya iman. Mengapa para murid masih saja takut dan harus bersembunyi dari orang-orang Yahudi? Bukankah Maria Magdalena, Petrus, dan satu murid lain telah menjadi saksi atas kebangkitan Yesus? Mengingat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus, maka masuk akal, saudara-saudara, bila para murid merasa takut, sebab bisa saja mereka menjadi sasaran berikutnya dari kemarahan dan kebencian orang-orang Yahudi kepada Yesus guru mereka. Apalagi bila orang-orang Yahudi berpikir bahwa para muridlah yang menyebarkan rumor tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Di dalam keadaan pintu rumah yang terkunci itulah Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Kepada mereka Yesus memberi salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Damai sejahtera adalah salam yang biasa di antara orang-orang Yahudi, yang berarti semoga Anda dalam keadaan baik. Dalam konteks Yesus yang telah bangkit, salam sejahtera kepada para murid itu digunakan Yesus untuk menenangkan hati para murid yang sedang tenggelam dalam kesedihan dan ketakutan. Dengan menunjukkan tangan dan lambungnya, Yesus menunjukkan kepada para muridnya bahwa Yesus yang bangkit telah mengalahkan dunia. Para murid yang semula dicekam oleh rasa takut karena orang-orang Yahudi bisa saja mengancam hidup mereka, melihat dengan takjub bahwa Yesus yang bangkit itu hadir menjumpai mereka. Oleh karena itu hati mereka diliputi oleh rasa sukacita. Sukacita akan mengenyahkan segala rasa ketakutan, duka cita yang selama ini mereka alami karena Yesus guru mereka dijatuhi hukuman mati, disalib, itu sirna dan berganti dengan sukacita yang penuh. Saudara-saudara, kehadiran Yesus yang bangkit juga membawa tugas bagi para murid. Para murid diutus untuk melanjutkan karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus, yaitu membawa setiap orang untuk percaya kepada Yesus supaya mereka beroleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kepada para murid Yesus memberikan Roh Kudus, dan melalui Roh Kudus inilah para murid diciptakan sebagai ciptaan baru yang memiliki hidup baru dalam Roh. Roh Kudus itu jugalah yang akan menjadi penolong dan penghibur mereka. Sebagai ciptaan baru dalam Roh Kudus, para murid diikut sertakan untuk mengambil bagian dalam kuasa ilahi, yaitu kuasa pengampunan dosa. Saudara-saudara, dosa bisa kita artikan sebagai ketegaran hati kita manusia atau ketidakpercayaan kita manusia kepada Allah. Mengutip pendapat Thomas L. Brody, faktor penting dari kehidupan baru yang diberikan kepada para murid berkat Roh Kudus adalah kuasa untuk mengampuni dosa. Kuasa ini akan membuka jalan bagi orang-orang percaya kepada jalan keselamatan. Saudara-saudara yang terkasih, kematian Yesus memberikan
pengampunan dosa. Kebangkitannya memberikan kemenangan atas ujian dan cobaan hidup kita. Selamat Paskah.